الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita masuk di bulan Baginda Muhammad. Bulan yang menjadi mulia berkat beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Bulan yang menjadi sebab diangkatnya derajat para aulia wa salihin. Bulan yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala kucurkan rahmat dan pemberiannya. Bulan yang menjadi sebab berpindahnya dunia gelap gulita menjadi terang benderang. Tiada lain keberkahan beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Bulan Rabiul Awal, Syahrul Ata wal Madad. Ini adalah bulan pemberian, bulan pertolongan dari Allah. Karena bulan ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk lahirnya makhluk yang paling dicintai Allah, beliau junjungan Nabi besar Muhammad. Dengannya mengajak kita umat Rasulullah tiap kali masuk bulan Rabiul Awal untuk memperbanyak syukur kepada Allah. Tiada lain karena lahirnya beliau Rasulullah, kita menjadi umat beliau Baginda Muhammad. Berkah wujud beliau Baginda Muhammad di bulan Rabiul Awal, kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau Baginda Muhammad, yang dengannya kita menjadi sebaik-baiknya umat yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan di muka bumi ini. Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan kabar gembira untuk kita semuanya. Segenap orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah, kita dipilih oleh Allah, diberi kenikmatan, bangunan yang kokoh, yang gak akan pernah runtuh. Yaitu ketika yang diutus di tengah-tengah kita paling afdalnya Nabi, maka kita pun menjadi paling afdalnya umat. Dengannya pantas kalau kita memeriahkan bulan lahirnya beliau Nabi Muhammad. Dengannya lumrah kalau kita berbondong-bondong memperingati bulan dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniai kita kenikmatan yang agung Baginda Muhammad. Beliau karunia Allah buat kita. Beliau hadiah. Kita dapat hadiah dari Allah. Apa itu? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah dalam Al-Qur'an. Allah enggak mengatakan telah kuutus, enggak. Laqad mannallah. Manna yamunnu itu karunia, pemberian, hadiah. Allah memberikan hadiah untuk kita, yaitu dengan diutusnya seorang nabi di antara kita, Baginda Muhammad. Makanya kita mesti bahagia atas hadiah tersebut. Kebahagiaan ini pun ibadah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bulan Rabiul Awal, Syahrul Farah wa Surur. Bulan Rabiul Awal ini bulan bahagia, bulan girang. Karena kita dipilih oleh Allah menjadi umat beliau Baginda Muhammad. Maka kebahagiaan ini
hanya ada di hati seorang yang beriman kepada Allah dan mempunyai hubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal disambut dengan peringatan Maulid Nabi, dengan sholawat kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukur kepada Allah atas lahirnya beliau Nabi Muhammad. Yang insya Allah kebahagiaan itu akan membuahkan kebersamaan bersama beliau Nabi Muhammad. Kebahagiaan tersebut akan membuahkan syafaat kelak nanti oleh beliau baginda Muhammad. Abu Lahab tidak beriman, memusuhi Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran. Pernah bahagia di suatu malam ketika lahirnya beliau baginda Muhammad. Datang Thuwaibah, budak beliau, budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Itu sudah diwanti-wanti, kalau anaknya saudaraku Abdullah lahir, datang ke rumah jam berapapun kabarin. Jam 2 malam Rasulullah lahir, Thuwaibah itu langsung datang ke rumah Abu Lahab, ngetok pintu, marah Abu Lahab. Abu Lahab marah, buka pintunya, gila kau wahai Thuwaibah, jam 2 malam ngetok pintu orang, rumah orang. Thuwaibah mengatakan, bukankah ini adalah wasiatmu, perintahmu, jam berapapun lahir anak saudaramu Abdullah, kabarin. Saat ini ku kabarkan kepadamu bahwa Muhammad anak Abdullah saudaramu lahir. Abu Lahab bahagia hadirin. Abu Lahab itu bahagia. Bayangno, Abu Lahab iku pas Rabiul Awal bahagia dengan lahirnya Nabi. Abu Lahab, bayangno, paling bejate wong Abu Lahab. Ono wong nek bulan Rabiul Awal ribut, ngirimi tulisan, gambaran Maulid Nabi tidak dilakukan Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi bid'ah. Iki luwih nemen to Pak Abu Lahab. Sumpah ya. Membid'ahkan orang yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Mengatakan bahwa orang yang senang memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, itu dolalah, itu di neraka. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ulama mereka itu, bahwa apa yang dimakan di peringatan Maulid Nabi adalah makanan yang haram. Waduh. Mugi-mugi wong-wong dikei syafaat Abu Lahab. Amin ayo. Nah, Kanjeng Nabi ngei syafaat mereka ya gak mungkin, gak pantas. Sing ngei syafaat jarno Abu Lahab ae. Bayangno, Abu Lahab itu bahagia, yang setelahnya memusuhi, dilaknat oleh Allah, tapi bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian kebahagiaan itu dalam hadis disebutkan, walaupun hadisnya beda pendapat, yang jelas bisa dipakai dalil, bahwa Allah memberi keringanan siksa buat Abu Lahab, bukan diselamatin, diringankan siksanya tiap Senin. Karena di hari Senin Abu Lahab bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dalam Maulid dia ulama ini, terusannya nanti ada disebutkan di situ, hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dzi fuadin imtala imana. Ini yang Allah berikan kepada Abu Lahab yang kafir. Terus kalau apabila yang bahagia orang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah akan berikan? Maka itu sepantasnya. Nggak ada yang melarang kita peringati Maulid Nabi, itu nggak ada. Dari zaman-zaman dulu itu sudah nggak ada. Yang baru-baru ini aja hadirin. Anyar-anyar ya sing ruwet ini. Tewur kabeh. Ulang tahun negerinya enggak apa-apa, ulang tahun sekolahan enggak apa-apa, ulang tahun Nabi sesat mlebu neraka.
La ilaha illallah. Maka itu kita di bulan Rabiul Awal meski berupaya untuk bagaimana membuat suasana kebahagiaan di rumah kita, di majelis-majelis kita, karena mengingatkan ini adalah bulan lahirnya kekasih Allah, kekasih kita baginda Muhammad. Dengannya kita berharap agar insya Allah Rasulullah akan mampu kita pandang kelak nanti di yaumil qiyamah. Hadirin, tidak ada kenikmatan di surga seperti nikmatnya kita memandang zatnya Allah. Gak ada. Jadi kenikmatan surga yang paling besar itu apa? Lihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah li rabbiha ila rabbiha nadhirah. Lilladzina ahsanu, mereka orang-orang yang berbuat baik, al-husna wa ziyadah, mendapatkan surga, wa ziyadah nadhar ila wajhillah, memandang zatnya Allah. Jadi nggak ada kenikmatan yang lebih mulia, lebih hebat seperti kita memandang zatnya Allah. Di mana? Di surga. Tapi kita nggak bisa masuk surga kalau nggak lihat Nabi Muhammad. Jadi kenikmatan yang paling mulia di surga memandang zat Allah. Tapi mau masuk surga, itu syaratnya harus lihat Rasulullah. Orang yang nggak lihat Rasulullah, wailun, neraka wail tempatnya, celaka. Orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Jadi kalau kita sudah mata kita diharamkan oleh Allah memandang beliau baginda Muhammad, sudah nggak mungkin, mustahil mau masuk surga Allah. Makanya dalam doanya Habib Ali Habsyi tadi mengatakan, fa ya rabbi syarrifni bi ru'yati sayyidi. Ya Allah, muliakan kami untuk mampu memandang kekasihku Muhammad. Memandang Rasulullah kalau di dunia bisanya melalui mimpi, atau yaqadhah, melihat langsung dengan ruh Nabi Muhammad yang mujassadah, bukan Nabi Muhammad keluar dari kuburan kita lihat, enggak, tapi ruhnya saja, terus mujassadah. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hadisnya adalah man ra'ani fil manam fasayarani yaqadha. Sa itu dekat. Kalau saufa nanti yaumul qiyamah. Orang yang melihatku waktu tidur, mimpi ketemu, fasayarani, akan lihat kepadaku nanti secara yaqadha, langsung. Tapi memang makomnya terlalu tinggi untuk itu, hadirin. Nah, memandang Nabi Muhammad, ini syarat pertamanya adalah ketika Aisyah bertanya, faman lam yaraka ya Rasulullah, siapa yang enggak mendapatkan kesempatan memandangmu ya Rasulullah? Yang pertama, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang namaku disebut, hatinya tidak tergerak untuk sholawat kepada baginda Muhammad. Orang yang enggak senang sholawat, itu enggak lihat Nabi Muhammad. Karena sudah jelas perintahnya, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat serta salamlah engkau kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Yang kedua, siapa orang yang diharamkan matanya untuk memandang baginda Muhammad? Mereka yang di dunia menggunakan dan mengotori matanya memandang yang diharamkan oleh Allah, memandang hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa pantas ada sahabat satu, sahabat ini sholatnya sama Nabi, hadirnya majelis Nabi. Suatu malam Nabi mengingatkan tentang bahaya orang memandang yang diharamkan oleh Allah. Suatu hari dia itu lagi di rumahnya, kelihatan tetangganya perempuan membuka aurat. Terus ketika lihat, astagfirullah, kok ngayamul rek?
Ketoke mubadir lek gak didelok maneh. Akhirnya dilihat lagi, dinikmati. Setelah itu nyesel, astagfirullah, dosa aku rek. Nginceng wong wedok buka aurat ini, astagfirullah. Ini sahabat terhantui dosanya sampai nggak berani sholat di belakang Nabi. Rasul tanya, kemana fulan? Nggak ada ya Rasulullah. Berapa hari dia nggak kelihatan, cari, nggak taunya sudah di gunung sendirian tiap malam jerit-jerit karena terhantui oleh dosanya. Kemudian kata Nabi, panggil dia, sampaikan bahwa aku akan mintakan ampun kepada Allah, baru balik, diistighfari, baru dia lega hatinya. Tapi masih kehantuan, dihantui oleh perasaannya yang habis maksiat, matanya kayaknya nggak pantas dekat lagi sama Rasulullah melihat Nabi. Saking terhantui dengan lihat tadi itu sampai sakaratul maut. Sakit itu sampai nggak makan, nggak minum, sampai mau mati. Hingga sakaratul maut, ketika sakaratul maut sahabat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan sekarang sakaratul maut. Kata Rasulullah, di mana? Ada di rumahnya, didatangi oleh Nabi. Sesampai Nabi Muhammad di rumahnya, dilihat ini sahabat sudah sakaratul maut. Sahabat ini langsung oleh Nabi Muhammad didekati, Rasul duduk di sebelahnya. Duduk di sebelahnya, kepalanya sahabat ini diangkat, ditaruh ke pahanya Rasulullah. Kurang apa hadirin? Jadi Rasulullah ini duduk, ini sahabat ini kepalanya di sini. Sahabat ini lihat Nabi, Nabi lihat sahabat ini. Dekat pas kayak gini ya apa? Kurang apa? Tapi sahabat ini justru menjauhkan kepalanya dari paha Nabi. Sakit-sakit, gini, diangkat lagi sama Nabi. Diginikan lagi. Ya sahabat, kenapa kau jauhkan kepalamu dari pahaku? Ya Rasulullah, karena di kepalaku ada 2 kelopak mata yang habis maksiat kepada Allah. Gak pantas melihatmu ya Rasulullah. Tahu diri nih sahabat, semua toku gue bobrok. Kepalaku ada mata. Mana pantas kepala yang bobrok ini ada di paha sucinya Nabi Muhammad. Rasulullah nangis hadirin. Ya Allah sahabat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Niki sahabat ketika dibesarkan hatinya oleh Nabi, langsung menghembuskan akhir daripada kehidupannya, la ilaha illallah, meninggal. Rasulullah, subhanallah, ini imannya orang ini hebat. Sampai sebegitunya dia. Maka Rasul memerintahkan untuk para sahabat memandikan. Dimandikan, dikafani. Kemudian Rasul SAW ikut mengantarkan ini sahabat. Ketika di jalan mau menuju ke Baqi untuk dikubur, Rasulullah jalannya beda dengan yang lain. Orang jalan biasa, Rasulullah jalannya jinjit. Jalannya jinjit gini Rasulullah. Kan bingung sahabat. Gak ada yang berani tanya. Kemudian seorang di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, lima tamshi bi atrafi asabi. Kenapa kau jalan dengan ujung kakimu itu jinjit itu loh? Apa kok jinjit malah? Kok tidak normal seperti yang lain? Kata Rasulullah, kau nggak melihat apa yang kulihat. Kau nggak melihat apa yang aku lihat. Kau nggak merasakan apa yang kurasakan, wahai sahabat. Sahabat bertanya, apa yang kau lihat dan kau rasakan? Allah saat ini memerintahkan semua malaikat di langit untuk turun mengantarkan jenazahnya. Subhanallah. Orang kelihatannya cuma 100-200, tapi Nabi Muhammad menjumpai triliunan malaikat yang nganterin. Sudah full yang namanya malaikat. Sampai dikubur oleh baginda Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sahabat yang dipikirkan adalah ketika matanya maksiat, apa pantas mandang Rasulullah? Ketika mata dipakai ngeremehin orang, cari kesalahan orang, mata dipakai melihat auratnya orang, apa enggak takut kalau mata itu nantinya diharamkan oleh Allah memandang paling afdalnya makhluk Allah, Nabi Muhammad. Kalau sudah kita nggak bisa lihat Nabi, nggak mungkin masuk surga, hadirin.
Majelis ini mengantarkan kita untuk berjumpa dan kumpul dengan Nabi Muhammad. Dengan kita bersolawat, membaca sejarah, bahkan taklim kita, semua hakikatnya mengantarkan kita semua untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Maka itu jangan sampai kita kotori mata kita, hadirin, dengan maksiat kepada Allah, yang dengannya kita terharamkan memandang paling afdalnya makhluk Allah, beliau baginda Muhammad SAW. Ayo mulai dari saat ini kita upaya, kita jaga, taubat sama Allah. Yang masih di HP-nya ada gambar-gambar nggak benar, situs-situs yang nggak benar, bukunya atau apapun, mulai saat ini di-delete semuanya. Demi Allah, itu yang menghalangi kau dari Nabi Muhammad. Itu yang menghalangi kau dari Allah. Apa nilainya mereka, hadirin, dibanding Allah dan Nabi-Nya Muhammad? Jauhkan itu semua. Tinggalkan itu semua. Siapkan mata kita memandang Allah dan memandang kekasihnya Nabi Muhammad. Jauhkan mata kita memandang saudara kita dengan pandangan merendahkan, pandangan mencari aib dan kesalahan. Tinggalkan. Eman, hadirin, eman. Ini Allah ciptakan buat lihat Allah. Mata ini Allah ciptakan untuk melihat zatnya. Mata ini diciptakan oleh Allah untuk memandang ayatnya, kebesarannya Allah. Demi Allah, paling a'zam ayatnya Allah adalah Nabi Muhammad. Makanya persiapkan, ayo persiapkan mata kita. Dengannya insya Allah majelis ini menjadi sebab kita memandang Allah dan Nabi-Nya Muhammad, mendapatkan husnul khatimah dan syafaat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Pak, insya Allah kita bulan minggu depan, Senin depan, Maulid Ar-Ridwan, majelis tetap di sini maghrib sampai isya. Setelah isya kita ke Masjid Nur, Kidul Pasar. Kita Ar-Ridwan untuk Senin depan pindah ke sana, ada peringatan Maulid Nabi di sana. Dan nanti setelahnya kemana akan kita kabarkan juga. Wallahu a'lam bishawab.